saya begini, kalau memang orang yang mengatakan itu punya bukti ada korupsi dan kemudian punya bukti KPK diam saja, iya, itu KPK-nya nggak benar. KPK-nya nggak mau OTT. Tapi kalau KPK disuruh OTT walaupun tidak ada bukti, itu yang gimana gitu. Pada waktu itu ya, kalau nggak salah zaman Pak SBY itu diharapkan sampai 2025 ya kalau nggak salah itu, karena saya ya udah hampir berapa ya, 20 tahun lah, 15 tahun lah terlibat di situ, itu diharapkan di angka 60. Ini udah 2021 ya kan, tapi lambat sekali. Mulai dari 20 waktu itu memang 98 itu kan kita kolaps sekali ya, kita terkorup di dunia, termasuk 5 terkorup di dunia. Mulai naik memang, tetapi memang 20, 24, 26, 27, kemudian 28, 32, terus 37, sekarang 40, lamban ya. Tapi walaupun di era Pak Jokowi ini agak cepat, tapi tetap di angka 40 ya kan, kalau itu di kampus sudah lulus itu ya. Karena angka terbaiknya 100 ulangnya. Ya, itu jadi 40. Nah, itu tadi disebutkan bahwa ya masih terkorup kalau nggak salah ya, angka berapa korupsi lah. Ya, masih di bawah, ya masih sangat di bawah. Jadi artinya pemberantasan korupsi masih harus dikuatkan ya, terutama yaitu kalau menurut saya, terutama berkaitan dengan eksekutif dan kemudian legislatif ya. Dan kemudian juga ada beberapa korupsi kan yang juga menyakitkan hati, yaitu melibatkan hakim-hakim, jaksa, berarti yudikatif ya. Berarti kita memang di 3 pilar negara itu memang masih ya, tapi lebih banyak nggak tahu nih antara legislatif dan eksekutif itu paling banyak yang mana, karena belakangan kan mungkin datanya dari ICW mungkin ya, berapa kepala daerah yang tertangkap, kemudian berapa anggota DPR yang tertangkap, tapi itu tinggi ya. Kemudian penegakan hukum juga, penegak hukum juga. Jadi memang 3-tiganya masih ya. Kalau saya ingat pembicaraan saya dengan teman-teman saya dari Australia pada waktu itu, gimana keadaan negara kamu gitu kan? Kalau mereka waktu itu Australia itu pernah kepolisiannya yang korup ya. Kemudian mereka bikin mengatur lah sedemikian rupa, mungkin udah mulai baik. Terus dengan Georgia itu penegak hukumnya, hakimnya banyak terlibat korupsi, sehingga pada waktu berani Georgia itu hampir semua hakimnya diganti, kemudian diganti yang baru. Terus dia nanya ke saya, ya kita kan masih kondisinya 3-tiganya, masa mau diganti semua? itu memang. Jadi itu yang saya bisa membandingkan dengan 2 negara itu. Jadi di sana satunya itu legislatif karena hakimnya, yang satunya itu eksekutif. Nah, kita 3-tiganya. Nah, di sini kita yang semua punya power. Nah, di sini kita harus memang betul-betul punya semangat lah ya, punya semangat anti korupsi ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Gitu. Kalau berkaitan dengan kinerja KPK itu ya mudah-mudahan saya tidak subjektif ya, karena saya panselnya. Memang awal-awal kan pelemahan katanya kan. Semuanya kan sejak awal kan, jangankan pansel yang terbentuk baru aja diputuskan diumumkan oleh presiden, langsung dikatakan inilah pansel terburuk, nggak tahu Nah ya kan susah juga ya kan. Saya tidak akan subjektif, tapi saya sangat ingat jam 6 sore saya kalau nggak salah waktu bulan puasa ya, jam 6 sore baru dengar dari TV, jam 8 itu sudah langsung dicaci maki bahwa inilah pansel terburuk. Itu saya ingat sekali ya mungkin orang yang
yang mencaci maki udah nggak ingat ya apa caciannya, tetapi orang yang disakit itu masih ingat. Ya, itu. Mungkin dia sendiri udah lupa apa yang dikatakan. Semoga bukan nggak tahu yang dikatakan gitu kan. Jadi kalau berkaitan dengan itu ada pandangan bahwa KPK itu berhasil apa tidak itu tergantung bagaimana banyaknya tangkapan dan bagaimana banyaknya OTT. Saya tidak setuju dengan itu. Ya, jadi harusnya kalau sebelum ini kan dianggap KPK itu kan belum lama bekerjanya sebetulnya kan, terus kemudian COVID dan sebagainya, kan baru dilantik November terus kemudian COVID dan sebagainya. Nah waktu itu sebelum 2 bulan terakhir ini dikatakan inilah KPK yang paling buruk terbukti bahwa karena sepi OTT sebelum ini ya. Jadi saya begini, kalau memang orang yang mengatakan itu punya bukti ada korupsi dan kemudian punya bukti KPK diam saja, iya itu KPK-nya nggak benar. KPK-nya nggak mau OTT. Tapi kalau KPK disuruh OTT walaupun tidak ada bukti itu yang gimana gitu. Nah ini kan juga kita harus luruskan gitu ya. Saya nggak bela diri. Hanya orang itu kalau memberikan kritikan, apalagi orang-orang itu punya nama gitu ya, itu bisa mempengaruhi secara nasional ya mestinya hati-hati kalau berbicara gitu kan. Karena ini kan kita sebenarnya ingin menyemangati semuanya lah. Ya kan? Menyemangati lah, jangan hanya mencaci maki gitu ya. Jadi berkaitan dengan itu, satu ya kalau keburukannya KPK yang baru ini kan udah banyak tuh mereka catat ya. Ya walaupun memang ada juga yang mengecewakan saya, misalnya saya kecewa juga waktu ketua KPK pakai ada masalah naik heli segala itu, aduh ya kan. Ya kan tapi kan udah clear ya, itu ada kecewa juga saya. Nah saya kan objektif aja, saya marah juga, waduh ini gitu kan. Tapi kan udah dikelirkan. Tapi kalau berkaitan dengan kan kalau yang jeleknya sudah banyak catatan. Dengan bagusnya ini KPK ini tadinya senyap dan kemudian OTT-nya seperti itu, ya kan sampai menangkap menteri. Dan yang di OTT itu menteri. Bagaimana? Dan dalam kondisi yang juga dikritik dengan kondisi undang-undang KPK baru, ya yang mana OTT itu kan diawali dengan penyadapan. Penyadapan dengan undang-undang baru harus minta izin Dewan Pengawas. Mereka khawatir. Memang ada satu tingkatan lebih ya, satu tahapan lebih yaitu bahwa minta izin dulu. Dan mereka khawatirnya dalam proses minta izin ini bocor. Ya kan? Padahal kebutuhan minta izin itu agar penegak hukum itu juga tidak semena-mena. Tidak semena-mena menyadap gitu loh. Kalau nggak penting ya tidak boleh gitu. Jadi sebenarnya kita dalam forum kenegaraan itu ingin membetulkan semuanya, memperbaiki semuanya, tidak mau memenangkan ini kemudian diskriminasi sama ini, tidak gitu kan. Karena kita juga khawatir juga hak asasi manusia juga harus dijaga. Ini gini, orang itu tidak boleh disadap kalau tidak ada bukti-bukti awal. Tidak boleh, itu pelanggaran Privacy Act. Ya. Jadi untuk itu maka ada Dewan Pengawas gitu ya, yang sangat diragukan, bahkan imbasnya sampai luar biasa kan. Saya sampai sedih juga membayangkan Dewan Pengawas itu bekerja ya, karena mereka marah dengan aturannya itu. Padahal aturan itu niatnya kan baik. Aturan itu sebetulnya bisa baik kalau orangnya baik. Ya berarti yang harus diperbaiki kan bukan harus aturannya dong. Ya sudah, begitu niatnya baik, tinggal kita lihat integritasnya bagaimana. Terbukti kan tidak bocor, malah bagus sekali. Sampai menteri pun bagaimana seorang menteri baru pulang dengan keluarganya, bahkan ada staf presiden segala, ya bisa dia berani gitu kan, itu kan luar biasa. Nah artinya mudah-mudahan ini menjadi suatu pemikiran bahwa ternyata dengan adanya Dewan Pengawas minta izin sadap dengan Dewan Pengawas itu tidak apa-apa. Bisa jalan, tergantung pada integritasnya. Jadi yang kita harus pupuk, kita harus bangun itu adalah agar mereka tuh punya integritas yang baik. Orang-orang yang akan menyadap, orang-orang yang pengawas-pengawas yang mau dimintain bukti itu ya harus pegang betul sumpahnya bahwa dia sedang dimintai persetujuan untuk
menyetujui penyadapan. Itu yang harus dipegang. Kita mencari orang-orang Indonesia yang mempunyai integritas yang bisa dipercaya. Nah, di situ. Walaupun memang saya juga punya kritik, misalnya ya, sudah begitu kan, sudah oke, lembaga pengawas yang dimintain minta izin penyadapan akan tegas ya, akan tetap integritas, tidak akan membocorkan, gitu ya. Ya tapi di satu sisi saya juga agak geram juga ketika dari KPK menyampaikan, entah siapa yang menyampaikan, bahwa sebelum OTT kita telah Dewan Pengawas telah menyetujui sekian ratus penyadapan. Apa sih gunanya gitu? Itu kan nggak benar, ya kan? Penyadapan sendiri katanya harus diawasi. Penyadapan itu intelligence. Karena intelijen makanya ada Dewan Pengawas supaya tidak karena intelijen itu sebebas-bebasnya. Satu. Yang kedua, supaya penyadapan itu memang betul-betul memang dia ke sana gitu ya. Sehingga evaluasi terhadap kinerja yang lalu antara lain menetapkan tersangka, ada yang sampai 4 tahun tetap tersangka. Itu tidak terjadi lagi supaya lebih cepat. Jadi banyak niat-niat baik. Jangan dong semua niat baik yang kemudian diatur dalam suatu perundang-undangan langsung mengatakan undang-undang ini buruk, presidennya nggak benar. Ya jangan dong seperti itu. Kan ada pemikiran-pemikiran karena berdasarkan evaluasi gitu. Itu saya juga mengkritik itu bahwa tapi tolong gitu ya, KPK itu ya nggak usah bilang-bilang sudah minta izin Dewan Pengawas ya, loh kok malah bilang gitu ya, kan itu orang yang korupsi itu dia yang tahu, hanya dia yang tahu, sehingga dia yang paling sensitif. Aduh, bisa jadi jangan-jangan disadap saya nih gitu kan, cepat-cepat dia cari merusak barang bukti, alat bukti. Nah itu juga ada kritik untuk KPK, ya, itu ada kritik saya untuk KPK, dan kritik tajam saya untuk KPK yaitu tadi tidak berani cepat menggunakan TPPU. Itu kritik tajam saya, termasuk KPK sebelumnya. Apalagi kalau yang dua ini nggak ada TPPU ya kebangetan gitu. Jadi ini nggak mungkin kan mereka nggak paham kok. Kalau uang hasil korupsi, kemudian yang disita itu rumah itu ternyata kenapa disita? Karena dibeli dari uang hasil korupsi, lalu KPK itulah TPPU gitu. Itu TPPU. Jelas itu ya Bu ya? Udah jelas. Itu TPPU. Dan tolong jangan mempunyai satu pandangan bahwa KPK sedang fokus terhadap korupsinya terlebih dahulu. Itu sangat salah menurut saya. Karena teorinya nggak seperti itu. Justru undang-undang TPPU itu adalah untuk menguatkan undang-undang korupsi. TPPU itu nggak bisa berdiri sendiri. TPPU itu sebagai suatu senjata sejak awal gunakan untuk menguatkan korupsi. Dan dalam Undang-Undang Pasal 75 Undang-Undang TPPU disebutkan kalau lembaga penegak hukum ini, dalam hal ini KPK taruhlah ya, KPK sedang menangani korupsi dan kemudian ditemukan ada temuan bahwa ada TPPU-nya, maka gabungkan. Itu artinya apa? Sama-sama ditersangkakan, ya kan? Temuannya apa ya? Itu misalnya ini uang korupsinya tanggal 1, tanggal 2 ada pembelian, tanggal 3 pembelian atau transfer, itu TPPU. Itu harus berani. Itu dari undang-undang TPPU-nya. Dari UNCAC-nya, United Nations Against Corruption 2003, itu malah langsung ditulis dalam artikel 14, korupsi ada dengan TPPU. Jadi kurang apa gitu, kita sudah tanda tangani itu UNCAC dan sudah ada undang-undang pengesahan tentang UNCAC tahun 2006. Undang-undangnya sudah ada, tinggal kita melaksanakan kan. Yang sudah bisa dilaksanakan lewat undang-undang TPPU laksanakan. Yang belum dilaksanakan karena belum ada perubahan undang-undang korupsi, ya segera rubah gitu. Harusnya seperti itu. Kita agak lambat juga. Padahal termasuk di dalam undang-undang UNCAC dikatakan bahwa negara-negara penanda tangan, negara-negara yang mengikuti konvensi itu diminta secara berkala mengevaluasi peraturan-peraturan undang-undangnya terkait pemberantasan korupsi, terkait undang-undang pengadilan korupsi, terkait undang-undang KPK, itu memang diminta untuk mengevaluasi. Itu disampaikan seperti itu. Artinya mengevaluasi itu bisa jadi nanti hasilnya, kesimpulannya adalah undang-undangnya diperbaiki.
itu atau undang-undangnya ditambah kan pasalnya karena kita belum mengadopsi dari UNCAC. Itu berkaitan dengan bagaimana kan kondisi Indonesia dan KPK serta pemberantasan korupsi itu seperti itu.